Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agungnya Putudia Maeswari dengan NIM 221103146, nomor absen 16 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum artikel dari bab 2 sampai bab 7 mata kuliah konsep dasar PPKN. Dimulai dari artikel pertama yang berjudul Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Moral Terhadap Peserta Didik di Sekolah Dasar. Intisari yang saya dapatkan dari artikel ini adalah, dalam era globalisasi, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sangat berpengaruh terhadap penanaman moral pada tingkat sekolah dasar, karena dapat memuat moral yang baik bagi peserta didik, terutama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk membentuk perilaku, sikap, etika, dan kepribadian yang baik bagi peserta didik. Selanjutnya, itu ada artikel kedua dengan judul Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Kalangan Pelajar dengan Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila. Nah, jadi intisari yang saya dapatkan dalam artikel ini adalah dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, implementasi yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan ilmu pengetahuan serta mengutamakan moral, karakter, sikap, etika, dan tingkah laku sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nilai-nilai moral dan karakter yang diajarkan ini adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta juga diajarkan bersikap toleransi, saling menghargai, berbicara dengan sopan santun, kejujuran, saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Selanjutnya, itu ada artikel ketiga dengan judul Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik yang sejalan dengan konstitusi dan prinsip demokrasi. Intisari yang saya dapatkan dari artikel ini adalah pelayanan demokrasi ini harus sejalan dengan yang namanya konstitusi negara, di mana konstitusi negara ini itu menganut kebebasan, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang terbuka serta bertanggung jawab. Paradigma manajemen penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik ini harus diubah, yang pada awalnya itu mengatur masyarakat menjadi melayani masyarakat, yang dimana pemerintahan ini diharapkan mementingkan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya ada artikel keempat dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Upaya Membangun Rasa dan Sikap Nasionalisme Warga Negara. Nah, intisari yang saya dapatkan dari artikel ini adalah wawasan Nusantara merupakan upaya untuk membangun rasa dan sikap nasionalisme yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal dengan mengenalkan keberadaan negara kita ini sebagai negara kepulauan yang berdaulat. Nah, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia itu dapat menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang baik dari internal maupun eksternal. Selanjutnya ada artikel kelima dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. Nah, intisari yang saya dapatkan dari artikel ini itu adalah hak asasi manusia adalah hak dasar yang diterima oleh semua manusia itu sejak lahir. Nah, berkaitan dengan judulnya kan perdagangan manusia, itu sangatlah melanggar yang namanya hak asasi manusia. Mulai dari hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadi dasar bagi negara-negara di dunia ini untuk membuat peraturan dalam bentuk perjanjian internasional yang tujuannya yang tidak lain dan tidak bukan itu untuk melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya ada artikel ke-6 atau artikel terakhir dengan judul Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Nah, intisari yang saya dapatkan dari artikel ini adalah negara Indonesia ini mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap orang.
Nah, adapun jaminan hukum bahwa hak setiap warga negara ini dapat dilindungi, serta hak kebebasan berpendapat dan berekspresi ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta juga berpedoman pada Komentar Umum ICCPR nomor 34 dan Prinsip Siracusa. Nah, perlu kita ketahui bahwa hak berpendapat ini itu merupakan hak yang tidak bisa dikurangi serta dibatasi pemenuhan dan kebebasan berekspresi oleh hukum sekalipun. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resum artikel bab 2 sampai bab 7 mata kuliah konsep dasar PPKN. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.